Alkisah. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang sangat tenang bernama Desa Jatisari, hiduplah seorang wanita muda yang sangat berbudi pekerti luhur bernama Ningsih. Langit sore di desa itu selalu tampak kemerahan, menyinari atap-atap rumah kayu yang berjajar rapi di sepanjang jalan setapak yang dipenuhi pohon jati yang tinggi menjulang ke angkasa luas. Ningsih adalah sosok yang dikenal oleh seluruh penduduk desa karena kelembutan hatinya serta ketaatannya dalam menjaga tradisi leluhur yang sudah turun-temurun diwariskan oleh keluarga mendiang suaminya yang telah tiada beberapa tahun. Yang lalu semenjak musim pancaroba tiba, rumah yang ditinggali oleh Ningsih bukanlah sekadar bangunan biasa, melainkan sebuah rumah joglo kuno yang memiliki ukiran kayu jati sangat indah dan bernilai seni tinggi sekali bagi siapa saja yang memandangnya. Di halaman depan rumah tersebut, terdapat sebuah pohon kamboja tua, yang bunganya sering jatuh berguguran menutupi tanah yang selalu disapu bersih oleh tangan Ningsih, setiap pagi dan sore hari, tanpa pernah merasa lelah sedikit pun. Bagi Ningsih, menjaga kebersihan dan keasrian rumah peninggalan suaminya adalah sebuah bentuk penghormatan terakhir yang bisa ia berikan untuk menunjukkan rasa cintanya yang begitu besar kepada keluarga besar suaminya. Meskipun Ningsih hidup dalam kesendirian yang terkadang terasa sangat sunyi, ia tidak pernah mengeluh atau menunjukkan kesedihan di hadapan orang lain yang lewat di depan halaman rumahnya yang luas itu. Ia selalu menyapa setiap warga desa dengan senyuman yang sangat tulus, sambil sesekali menawarkan air minum atau sekadar berbincang ringan tentang hasil panen padi yang sedang melimpah di sawah-sawah sekitar desa mereka yang subur. Keberadaan Ningsih di rumah joglo tersebut seolah-olah menjadi simbol ketenangan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah setelah bekerja seharian penuh di bawah teriknya sinar matahari yang membakar kulit para petani. Setiap sudut rumah joglo itu dirawat dengan penuh ketelitian. Mulai dari soko guru yang kuat hingga lantai ubin tua, yang selalu mengkilap karena sering dipel dengan menggunakan kain basah setiap waktu subuh tiba. Ningsih percaya bahwa setiap helai kayu di rumah itu memiliki nyawa dan menyimpan kenangan indah tentang masa lalu yang tidak boleh dilupakan begitu saja oleh generasi mendatang yang akan menempati rumah ini kelak. Ia seringkali menghabiskan waktu malamnya dengan duduk di kursi rotan tua sambil memandang rembulan yang bersinar terang, memikirkan bagaimana caranya agar rumah bersejarah ini tetap berdiri kokoh di tengah arus zaman. Namun, di balik ketenangan yang tampak di permukaan, hati Ningsih sebenarnya sedang diliputi oleh rasa cemas yang cukup mendalam mengenai masa depan rumah peninggalan suaminya yang sangat berharga bagi dirinya itu. Ia mendengar kabar burung bahwa beberapa kerabat jauh suaminya mulai melirik tanah luas di sekitar rumah joglo tersebut untuk diubah menjadi bangunan modern yang tidak selaras dengan suasana pedesaan yang asri dan tenang. Ningsih bertekad kuat untuk mempertahankan setiap jengkal tanah dan kayu yang ada. Meskipun ia tahu bahwa perjuangannya tidak akan mudah, karena ia hanyalah seorang wanita yang hidup sendirian tanpa ada pendamping. Pagi itu, udara di desa Jatisari terasa sangat sejuk dengan embun yang masih menggelayut manja di ujung dedaunan hijau yang menyegarkan mata. Siapapun yang memandangnya dengan penuh rasa syukur mendalam. Ningsih sudah bangun sejak ayam berkokok pertama kali, menyiapkan tungku api di dapur tradisionalnya, yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak air dan menanak nasi putih yang harum aromanya memenuhi seluruh ruangan. Suara gemericik air dari sumur tua di belakang rumah terdengar sangat ritmis, mengiringi langkah kaki Ningsih yang lincah, saat ia sedang menimba air untuk mengisi gentong batu besar yang terletak di sudut kamar mandi. Saat ia sedang asyik menyapu halaman depan yang dipenuhi daun kering, pikirannya melayang pada kenangan saat suaminya masih ada, dan mereka sering duduk bersama di pendopo rumah sambil menikmati teh melati hangat. Suaminya pernah berpesan agar Ningsih jangan pernah melepaskan rumah ini kepada siapapun, karena rumah ini adalah saksi bisu perjuangan keluarga mereka dalam membangun kehidupan yang layak di tanah kelahiran tercinta mereka. Ningsih menarik napas panjang, mencoba menguatkan hatinya yang terkadang merasa goyah saat teringat akan beban tanggung jawab yang begitu besar yang kini harus ia pikul sendirian di pundaknya yang mungil. Tidak lama kemudian, Ningsih mulai menyiapkan beberapa hidangan sederhana untuk sarapan pagi.
yang terdiri dari sambal korek pedas dan tempe goreng hangat yang ia buat sendiri dengan resep rahasia dari ibu mertuanya dulu. Aroma sedap dari dapur itu seolah memanggil memori tentang masa-masa indah ketika rumah ini masih ramai dengan suara tawa dan obrolan hangat antar anggota keluarga yang saling mengasihi dan melindungi satu sama lain. Ia selalu menata meja makan dengan sangat rapi. Seolah-olah akan ada tamu agung yang datang berkunjung untuk mencicipi masakannya yang dibuat dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati yang paling dalam. Kehidupan di desa memang terasa sangat lambat. Namun bagi Ningsih, setiap detiknya sangatlah berarti untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan adat istiadat yang berlaku di sana. Ia sangat menghormati tetua desa dan selalu berusaha untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Seperti membantu memasak saat ada hajatan, atau sekadar menjenguk tetangga yang sedang jatuh sakit di rumah mereka. Sikapnya yang rendah hati dan suka menolong membuat Ningsih sangat dicintai oleh hampir seluruh warga desa. Kecuali beberapa orang yang merasa iri dengan warisan yang ia miliki saat ini. Salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh Ningsih adalah tekanan dari pihak-pihak yang terus-menerus menanyakan status kepemilikan tanahnya dengan cara yang menurutnya kurang sopan dan sangat mengganggu ketenangan jiwanya. Yang sederhana, ia seringkali mendapatkan surat-surat kaleng atau pesan singkat dari orang yang tidak dikenal yang menawarkan sejumlah uang besar, asalkan ia bersedia menjual rumah joglo tersebut dan pindah ke kota besar yang ramai. Ningsih selalu mengabaikan tawaran-tawaran tersebut dengan tegas. Karena baginya nilai sebuah kenangan dan warisan leluhur tidak akan pernah bisa diukur dengan tumpukan uang kertas, berapapun jumlahnya yang ditawarkan padanya. Matahari mulai naik tinggi di atas kepala, memberikan rasa hangat yang menyengat. Namun Ningsih tetap melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat, tanpa ada sedikit pun niat untuk berhenti atau beristirahat. Sejenak saja, ia mulai menjemur kain batik tulis yang ia kerjakan sendiri di waktu senggangnya. Warna-warna alaminya tampak begitu cemerlang saat terkena sinar matahari yang memantul dari permukaan air di dalam kolam ikan kecil. Membatik adalah salah satu cara bagi Ningsih untuk menenangkan pikiran dan mengekspresikan perasaannya yang terdalam melalui motif-motif indah yang ia goreskan dengan penuh kesabaran di atas kain mori putih yang halus sekali teksturnya. Tiba-tiba, saat suasana sedang sangat tenang, Ningsih dikejutkan oleh suara derit pagar bambu di depan rumahnya yang terbuka perlahan seolah ada seseorang yang sedang masuk ke dalam halaman rumahnya yang luas. Ia menghentikan kegiatannya sejenak dan menoleh ke arah sumber suara. Matanya memicing mencoba melihat siapa yang datang berkunjung di jam sibuk seperti ini, ketika semua orang biasanya sedang berada di sawah. Dari kejauhan, tampak seorang wanita tua yang terlihat sangat renta, berjalan dengan langkah yang gontai, sambil memanggul sebuah karung goni besar yang tampak sangat berat dan penuh dengan berbagai macam barang bekas yang dikumpulkannya. Wanita tua itu mengenakan pakaian yang sudah sangat lusuh, penuh dengan tambalan di sana-sini, dan caping bambu yang sudah mulai rusak menutupi sebagian wajahnya yang dipenuhi dengan kerutan tanda usia yang sudah sangat lanjut. Ningsih segera meletakkan sapunya dan berjalan mendekati wanita tua itu dengan perasaan iba yang mendalam. Karena ia tidak tega melihat orang tua harus bekerja sekeras itu di bawah terik matahari. Ia menyapa wanita itu dengan sangat sopan sambil bertanya, apakah ada yang bisa ia bantu untuk meringankan beban yang sedang dibawa oleh wanita tua misterius yang baru saja masuk itu. Wanita tua itu berhenti melangkah. Ia menurunkan karung goninya dengan perlahan sambil terbatuk-batuk kecil, karena debu jalanan yang menempel di pakaiannya yang kotor dan bau, karena keringat yang mengucur sangat deras sekali. Ia menatap Ningsih dengan pandangan mata yang sayu, namun terlihat ada kilatan kecerdasan di dalamnya, yang membuat Ningsih merasa sedikit aneh. Namun ia tetap berusaha untuk bersikap ramah dan sangat terbuka padanya. Saya hanya seorang pencari barang bekas yang sedang mencari sedikit rejeki untuk makan hari ini. Apakah Nak Ningsih memiliki botol plastik atau kertas bekas yang tidak terpakai lagi di rumah ini? Tanya wanita tua itu. Ningsih tersenyum lembut dan segera mempersilakan wanita tua itu untuk duduk di amben kayu yang terletak di bawah pohon kamboja yang rindang agar ia bisa beristirahat sejenak dari panasnya cuaca siang hari. Tunggu sebentar ya, Nek.
Saya akan ambilkan air minum dingin dan beberapa makanan untuk nenek, agar tenaga nenek bisa pulih kembali sebelum melanjutkan perjalanan yang mungkin masih sangat jauh itu," ujar Ningsih. Ia segera masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru, mengambil segelas air putih segar dan sepiring tempe goreng yang masih hangat untuk diberikan kepada wanita tua yang tampak sangat kelelahan tersebut. Tanpa rasa curiga sedikit pun, saat Ningsih kembali ke halaman, ia melihat wanita tua itu sedang memandangi ukiran kayu di pintu utama rumah Joglo dengan tatapan yang sangat dalam, seolah-olah ia sangat mengenal motif ukiran tersebut sebelumnya. Ningsih memberikan air dan makanan itu, dan wanita tua itu menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang sangat rendah dan terdengar sangat tulus di telinga Ningsih. Sambil menikmati makanan, wanita tua itu mulai bercerita tentang betapa indahnya rumah ini dan betapa beruntungnya Ningsih bisa tinggal di tempat yang begitu penuh dengan kedamaian serta aura positif yang sangat kuat. Ningsih hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk setuju dengan perkataan wanita tua itu, yang menurutnya sangat bijaksana bagi seseorang yang pekerjaannya hanya mencari barang-barang bekas di sepanjang jalan desa. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda dari cara bicara wanita tua ini. Bahasanya sangat tertata rapi, dan ia tampak sangat mengerti tentang nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam bangunan kuno, seperti rumah ini. Ningsih mulai merasa penasaran. Tetapi ia tetap menjaga kesopanannya dengan tidak bertanya terlalu banyak hal yang bersifat pribadi kepada tamu asing yang baru saja ia kenal dalam waktu singkat itu. Nenek ini asalnya dari mana? Apakah nenek tinggal di sekitar sini? Ataukah nenek sengaja datang dari desa seberang hanya untuk mencari barang bekas di desa Jatisari yang kecil ini? Tanya Ningsih dengan nada pelan. Wanita tua itu hanya tersenyum tipis. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan Ningsih, melainkan justru menanyakan kembali tentang bagaimana perasaan Ningsih. Tinggal sendirian di rumah sebesar ini tanpa ada keluarga yang menemani setiap harinya. Ningsih terdiam sejenak. Ia merasa pertanyaan itu sangat menyentuh sisi emosionalnya, yang selama ini selalu ia simpan rapat-rapat di dalam lubuk hatinya yang paling dalam agar tidak diketahui oleh orang lain. Meskipun sepi, saya merasa rumah ini adalah bagian dari hidup saya, dan saya merasa memiliki kewajiban untuk menjaganya tetap utuh. Sampai kapanpun saya mampu melakukannya dengan segenap tenaga yang saya miliki saat ini. Kadang memang terasa berat saat ada orang yang ingin mengambil paksa rumah ini. Namun saya percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri tanpa harus ada kekerasan. Jawab Ningsih dengan penuh keyakinan. Wanita tua itu mengangguk pelan. Ia tampak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ningsih dan mulai mengemasi barang-barangnya kembali ke dalam karung goni yang tadi ia bawa dengan susah payah. Sebelum pergi, wanita tua itu memberikan sebuah nasihat kecil kepada Ningsih yang bunyinya sangat misterius. Namun, terasa sangat menenangkan hati Ningsih yang sedang gelisah karena tekanan dari pihak luar yang ingin menjual rumah. Jaga terus ketulusan hatimu, nak. Karena harta yang paling berharga di dunia ini bukanlah emas atau tanah yang luas, melainkan hati yang bersih yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Setelah berkata demikian, wanita tua itu berjalan pergi meninggalkan halaman rumah Ningsih. Langkahnya perlahan-lahan menghilang di balik tikungan jalan desa, yang dipenuhi dengan debu halus yang beterbangan tertiup angin sepoi-sepoi. Ningsih berdiri mematung di depan pagar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan pertemuan singkat tadi. Seolah-olah wanita tua itu bukanlah sekadar pencari barang bekas biasa yang sering lewat di depan rumahnya. Ia melihat ke arah meja kayu tempat wanita tua itu tadi duduk. Dan ia menyadari bahwa gelas air putihnya sudah kosong melompong. Namun piring makanannya masih menyisakan sedikit nasi yang ditata rapi. Perasaan aneh itu terus menghantui pikiran Ningsih sepanjang sisa hari itu, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan membatiknya, yang biasanya ia kerjakan dengan sangat fokus dan penuh dengan ketelitian yang luar biasa sekali bagi seorang pengrajin. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Ningsih
Duduk di tangga depan rumah sambil memikirkan perkataan wanita tua tadi yang terus terngiang-ngiang di dalam telinganya seperti sebuah melodi yang sangat indah. Ia merasa seolah-olah ada sebuah rahasia besar yang sedang menunggu untuk terungkap di masa depan. Dan pertemuan dengan wanita tua itu adalah langkah awal dari segala kejadian luar biasa yang akan menimpanya. Langit semakin gelap, dan Ningsih memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun ia tidak menyadari bahwa di luar sana, sebuah desas-desus baru mulai bermunculan tentang dirinya. Beberapa tetangga yang lewat tadi sempat melihat wanita tua lusuh itu berada di halaman rumah Ningsih. Dan mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain dengan nada bicara yang penuh dengan kecurigaan dan prasangka yang buruk. Mereka bertanya-tanya mengapa seorang Ningsih yang terhormat mau menerima tamu rendahan seperti tukang loak di halaman rumah joglonya yang megah dan sangat bersejarah bagi seluruh warga desa Jatisari. Tanpa disadari oleh Ningsih, kehadiran wanita tua tersebut telah memicu sebuah rangkaian peristiwa yang akan menguji kesabaran dan ketulusan hatinya dalam menghadapi segala rintangan yang akan datang melanda kehidupannya yang selama ini tenang dan damai. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, menggoyangkan dahan-dahan pohon jati yang menghasilkan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan-bisikan gaib yang memenuhi seluruh penjuru desa yang mulai tertidur lelap dalam kegelapan. Ningsih berbaring di tempat tidurnya. Matanya sulit terpejam karena ia terus memikirkan tanda-tanda aneh yang ia temui sepanjang hari ini. Mulai dari perasaan cemas hingga pertemuan dengan wanita tua misterius itu. Ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjaga warisan keluarganya. Tanpa menyadari bahwa esok hari akan ada tantangan baru yang jauh lebih besar dan sangat menguras emosinya sebagai seorang wanita. Pagi hari kembali menyapa desa Jatisari dengan sinar matahari yang menembus celah dedaunan rimbun di halaman rumah Ningsih. Udara terasa dingin menyegarkan. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh Ningsih yang masih terbayang kejadian aneh di sore kemarin. Ia menyapu halaman dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Pikirannya melayang memikirkan nasib rumah joglo, peninggalan suaminya yang sangat berharga. Meskipun semalam ia sudah berdoa meminta ketenangan, ada firasat buruk yang terus mengganjal di dalam dadanya sejak fajar mulai menyingsing tadi. Burung-burung berkicau riang di dahan pohon Kamboja, seakan tidak mempedulikan kegelisahan hati wanita muda yang selalu bekerja keras sendirian itu. Kegelisahan Ningsih ternyata bukan sekadar bayangan semu belaka, karena pagi itu suasana desa mulai terasa sedikit berbeda dari hari-hari yang biasanya. Beberapa ibu yang berjalan melewati depan rumahnya tampak berbisik-bisik sambil mencuri pandang ke arah teras joglo yang luas dengan tatapan curiga. Semalam, tanpa sepengetahuan penduduk desa lainnya, wanita tua pencari barang bekas itu kembali datang dan tidur di sudut gelap teras samping. Ningsih membiarkan nenek itu beristirahat karena merasa kasihan. Melihat tubuh rentanya menggigil kedinginan akibat hembusan angin malam yang menusuk tulang rusuk. Keputusan baik hati Ningsih ini justru menjadi awal mula percikan masalah yang akan segera membesar di lingkungan tetangga sekitarnya yang damai. Belum selesai Ningsih merapikan halaman depan, terdengar suara langkah kaki yang dihentakkan dengan kasar, mendekati pintu pagar bambu rumahnya yang sederhana. Muncullah Bibi Ratmi, kerabat jauh mendiang suaminya yang selama ini selalu mengincar hak kepemilikan atas rumah dan tanah warisan leluhur tersebut. Penampilan Bibi Ratmi sangat mencolok dengan kain batik sutra mahal dan perhiasan emas yang berlebihan menghiasi leher serta pergelangan tangannya yang gemuk. Wajahnya yang selalu tampak sinis kini terlihat semakin garang saat matanya menatap tajam ke sekeliling halaman yang baru saja disapu bersih. Ningsih segera meletakkan sapu lidinya dan melangkah maju untuk menyambut kerabat suaminya itu dengan senyum sopan, walau hatinya berdebar kencang. "Selamat pagi Bibi Ratmi. Tumben sekali pagi-pagi. Begini sudah mampir ke rumah kami yang sederhana ini," sapa Ningsih dengan nada suara lembut. Bibi Ratmi tidak membalas sapaan itu dengan ramah. Ia justru mendengus kasar dan langsung melangkah masuk tanpa diundang oleh pemilik rumah. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut beranda, seolah sedang mencari sesuatu yang bisa ia jadikan alasan untuk memarahi Ningsih pagi ini.
Aku dengar dari orang-orang desa kalau kamu mulai bertingkah aneh dan mengumpulkan pengemis kotor di rumah peninggalan keluarga besar kami tercinta. Apa kamu sudah kehabisan akal sehat sampai membiarkan gubuk sejarah ini menjadi sarang penyakit dan kotoran busuk? Sungut bibi. Ratmi marah. Ningsih terkejut mendengar tuduhan tajam yang dilontarkan oleh bibi Ratmi tanpa ada basa-basi sedikit pun di pagi hari yang cerah itu. Ia berusaha menahan gejolak di dadanya dan menjawab dengan nada suara yang tetap tenang agar tidak memancing keributan panjang dengan kerabatnya. Maaf bibi, saya tidak pernah mengumpulkan pengemis. Semalam ada seorang nenek pencari barang bekas yang kemalaman dan numpang berteduh di teras. Saya hanya merasa iba melihat usianya yang sudah sangat tua. Jadi saya biarkan beliau beristirahat sejenak menunggu matahari terbit menghangatkan badannya. Sama sekali tidak ada niat buruk atau hal aneh seperti yang orang-orang bicarakan di luar sana tanpa bukti yang jelas itu. Alasan macam apa itu? Kamu pikir rumah joglo bersejarah ini adalah tempat penampungan gelandangan yang bisa diinapi sembarang orang yang lewat? Bibi Ratmi berkacak pinggang. Suaranya sengaja dikeraskan agar tetangga yang sedang lewat di jalan tanah bisa mendengar perdebatan mereka dengan sangat jelas. Kamu ini memang tidak tahu diuntung. Sudah menumpang hidup di tanah keluarga suamimu. Sekarang malah merusak nama baik keluarga kita semua. Kalau kamu sudah tidak sanggup merawat rumah ini karena jatuh miskin, lebih baik serahkan saja sertifikat tanahnya kepadaku secepatnya tanpa syarat. Ningsih hanya menundukkan kepala. Enggan berdebat lebih jauh dengan wanita parubaya, yang hatinya selalu dipenuhi oleh hawa nafsu keserakahan tersebut. Saat ketegangan di antara mereka berdua semakin memuncak ke ubun-ubun. Terdengar suara batuk pelan dari arah sudut teras samping yang rindang. Bibi Ratmi langsung menoleh dengan cepat, dan matanya terbelalak melihat nenek berpakaian lusuh, sedang duduk bersandar lemas pada tiang kayu jati. Wajah nenek itu tertutup caping bambu yang rusak. Namun pakaian compang-campingnya sudah cukup membuat Bibi Ratmi merasa sangat jijik melihatnya. Heh orang tua kotor. Berani-beraninya kamu mengotori lantai rumah keluargaku dengan pakaianmu yang bau busuk dan penuh kuman penyakit menular itu. Pergi kamu sekarang juga sebelum aku panggilkan pemuda desa untuk menyeretmu keluar secara paksa dari halamanku yang bersih ini. Ancamnya garang. Nenek itu tampak terkejut. Tubuhnya sedikit gemetar saat mencoba berdiri dengan bantuan tongkat kayunya yang terlihat sangat rapuh sekali dan lapuk. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatap wajah garang Bibi Ratmi dari balik caping bambunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ningsih yang tidak tega melihat perlakuan kasar kerabatnya itu, segera berlari mendekati nenek tersebut dan memapahnya perlahan dengan penuh kelembutan tulus. Bibi, tolong jangan bersikap sekasar itu kepada orang yang usianya lebih tua. Beliau hanya menumpang istirahat dan tidak merusak apapun. Biarkan beliau pergi dengan tenang setelah minum secangkir air hangat yang sedang saya siapkan di dapur untuk menghangatkan perutnya. Ucap Ningsih memohon. Permohonan Ningsih sama sekali tidak meluluhkan hati Bibi Ratmi yang memang sengaja mencari celah untuk menyudutkan janda muda tersebut di depan umum. Kamu sungguh sudah kehilangan kewarasan Ningsih. Lebih membela gembel jalanan tidak jelas daripada mendengarkan perkataan kerabat suamimu yang terhormat dan kaya ini. Aku yakin kamu sengaja melakukan semua ini untuk menurunkan nilai jual rumah joglo tua ini agar aku membatalkan niatku untuk membelinya. Bibi Ratmi menunjuk-nunjuk wajah Ningsih dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas tebal berkilauan menyilaukan mata di bawah sinar matahari pagi. Ningsih hanya bisa memejamkan matanya. Membiarkan rentetan kata menyakitkan itu menghantam perasaannya yang sebenarnya sudah cukup rapuh menahan duka bertahun-tahun. Karena merasa tegurannya sama sekali tidak dihiraukan. Bibi Ratmi mendengus kesal dan membalikkan badannya dengan cepat menuju ke arah pintu pagar. Ingat kata-kataku Ningsih. Aku akan segera memberitahu seluruh warga desa tentang kelakuan memalukanmu ini agar mereka tahu siapa kamu yang sebenarnya. Aku akan memastikan kamu segera angkat kaki dari rumah joglo ini, karena kamu sudah terbukti tidak pantas menjaga warisan leluhur keluarga. Setelah mengancam dengan suara melengking keras, Bibi Ratmi melangkah pergi meninggalkan halaman rumah,
dengan gaya berjalan yang sangat angkuh sekali. Debu jalanan beterbangan mengikuti langkah kakinya yang terburu-buru menuju pusat keramaian desa untuk menyebarkan cerita karangannya yang penuh dengan fitnah. Setelah kepergian kerabat yang selalu membuat keributan itu, suasana di halaman rumah Ningsih kembali menjadi sunyi dan terasa sangat kaku sekali. Ningsih menghela napas panjang, mencoba menahan butiran air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya agar tidak jatuh membasahi pipinya. Ia menoleh ke arah nenek pemulung yang masih berdiri mematung di sampingnya, sambil terus memegangi tongkat kayu yang rapuh dengan erat. "Maafkan perlakuan kerabat saya tadi, Nek. Beliau memang memiliki sifat yang sangat keras. Namun saya harap nenek tidak memasukkan ucapannya ke hati. Mari duduk kembali ke amben, Nek. Saya akan buatkan bubur ayam hangat untuk sarapan pagi kita berdua hari ini," ajak Ningsih ramah. Nenek berpakaian compang-camping itu perlahan duduk kembali di atas amben kayu panjang. Tangannya yang keriput menyentuh punggung tangan Ningsih dengan sangat lembut. "Tidak apa-apa, Nak Ningsih." Nenek sudah sangat terbiasa menerima caci maki kasar dari orang-orang yang hanya menilai manusia dari pakaian luarnya. Nenek justru merasa bersalah karena kehadiran nenek di rumahmu ini telah membuat hubunganmu dengan kerabat suamimu menjadi semakin buruk dan tegang. Ningsih segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum tulus, meyakinkan nenek itu bahwa masalah dengan Bibi Ratmi memang sudah sering terjadi bertahun-tahun lamanya. Ningsih kemudian bergegas menuju ke arah dapur belakang untuk menyiapkan hidangan sarapan sederhana pengisi perut keroncongan mereka berdua pagi itu. Sementara itu di pusat desa, niat buruk Bibi Ratmi mulai membuahkan hasil yang sangat merugikan nama baik keluarga kecil Ningsih. Ia sengaja mampir ke warung sayur langganan ibu-ibu desa yang selalu ramai dikunjungi orang setiap pagi untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan gaya bicara yang sangat meyakinkan dan penuh drama, Bibi Ratmi mulai merangkai cerita bohong tentang kondisi rumah joglo yang kotor. Ia mengatakan bahwa Ningsih sudah jatuh bangkrut dan berniat menggadaikan rumah tersebut, sehingga sengaja mengumpulkan orang jalanan untuk menutupi niat aslinya. Para ibu yang sedang sibuk berbelanja langsung terpengaruh dan mulai saling berbisik menyebarkan desas-desus mengerikan tersebut kepada tetangga yang lain. Berita bohong yang disebarkan dengan sangat sengaja itu menyebar dengan kecepatan yang luar biasa ke seluruh penjuru pelosok desa Jatisari. Dalam waktu beberapa jam saja, hampir seluruh penduduk desa sudah mendengar kabar burung mengenai niat jahat Ningsih dan rumah joglo peninggalan suaminya. Banyak yang merasa sangat kecewa dan menyayangkan sikap Ningsih. Namun ada juga beberapa orang yang tidak langsung percaya pada omongan menyimpang tersebut. Mereka yang benar-benar mengenal kebaikan hati Ningsih merasa ragu. Tetapi suara sumbang dari pihak Bibi Ratmi jauh lebih mendominasi percakapan warga. Suasana desa yang tadinya sangat rukun kini mulai diwarnai dengan prasangka buruk yang amat meresahkan hati banyak orang setiap harinya. Menjelang siang hari yang terik, Ningsih memutuskan untuk pergi berjalan kaki ke warung terdekat guna membeli beberapa bumbu dapur yang habis. Begitu ia melangkahkan kaki keluar melewati pagar bambu rumahnya, ia langsung merasakan perubahan drastis pada sikap para tetangga di sekitarnya. Beberapa orang yang biasanya menyapa dengan sangat ramah kini memilih membuang muka atau buru-buru masuk ke dalam rumah saat melihat Ningsih. Bahkan anak-anak kecil yang sering riang bermain di sekitar rumah joglo kini dilarang keras oleh orang tua mereka untuk mendekati area tersebut. Hati Ningsih terasa sangat perih menyadari bahwa gosip murahan tak berdasar itu telah merusak hubungan baiknya dengan warga desa sekitarnya. Sesampainya di warung sayur langganan, suasana yang tadinya terdengar ramai mendadak menjadi sangat hening mencekam ketika Ningsih mulai memilih sayuran segar. Pemilik warung melayaninya dengan wajah sangat datar dan enggan menatap mata Ningsih. Seolah-olah wanita muda itu membawa sebuah penyakit menular berbahaya. Ningsih mencoba bersikap wajar dan tetap tersenyum ramah. Meskipun dadanya terasa sesak menahan kesedihan yang amat mendalam akibat perlakuan dingin mereka semua. Ia membayar belanjaannya dengan cepat dan langsung bergegas pulang menuju rumahnya untuk menghindari tatapan penuh selidik dan kebencian dari orang-orang sekitar. Sepanjang perjalanan pulang membelah desa, langkah kakinya terasa sangat berat seperti memikul beban batu besar di kedua pundak kecilnya.
Setibanya di halaman rumah joglo yang sepi senyap, Ningsih tidak langsung masuk melainkan duduk, terdiam di pinggir bibir sumur tua berbatu. Ia meletakkan keranjang belanjanya di tanah basah, dan membiarkan air matanya mengalir deras membasahi kedua pipinya yang tampak semakin pucat pasi. Ia merasa sangat sendirian di dunia ini. Berjuang mati-matian mempertahankan warisan suaminya, namun justru dituduh melakukan hal-hal buruk oleh warga desanya. Angin siang yang berhembus panas seakan ikut membakar hatinya yang sedang hancur lebur berkeping-keping akibat fitnah keji dari kerabatnya sendiri itu. Ningsih terisak pelan sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang mulai kapalan karena kerja keras tak kenal lelah setiap hari. Di tengah isak tangisnya yang tertahan agar tidak terdengar, terdengar ketukan ringan dari ujung tongkat kayu yang mengenai pagar bambu depan. Ningsih mengangkat wajahnya yang sembab dan melihat sosok Mbah Darmo, tetua desa yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk karena kebijaksanaan batinnya. Mbah Darmo berdiri di luar pagar dengan senyum teduh yang selalu menghiasi wajah keriputnya. Menatap Ningsih dengan pandangan penuh pengertian mendalam. Ningsih buru-buru menghapus air mata menggunakan ujung lengan bajunya, dan berjalan menghampiri pagar untuk menyapa orang tua bijak tersebut dengan sopan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Merasa sangat malu jika Mbah Darmo melihat keadaannya yang sangat berantakan dan menyedihkan di siang bolong ini. Selamat siang Mbah Darmo. Maafkan saya jika Mbah melihat saya dalam keadaan menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah begini. Apakah Mbah sedang membutuhkan sesuatu? Biar saya ambilkan segelas air minum ke dalam rumah sebentar untuk menyegarkan tenggorokan Mbah yang kering. Tawar Ningsih. Mbah Darmo menggelengkan kepalanya perlahan. Tangannya yang penuh urat menonjol memegang erat tongkat kayunya, yang ukirannya sudah banyak memudar dimakan usia. Beliau menatap tepat ke dalam bola mata Ningsih, seakan mampu melihat seluruh beban penderitaan berat yang sedang ditanggung oleh janda muda itu. Udara di sekitar mereka sejenak terasa berhenti bergerak, seolah semesta sedang menunggu kalimat sakti meluncur dari bibir keriput orang tua itu, tanpa basa-basi yang panjang lebar. Mbah Darmo memberikan nasihatnya dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki kekuatan luar biasa menembus jiwa. Nak, debu di luar tidak akan pernah bisa mengotori emas yang ada di dalam hati, ucap Mbah Darmo dengan sangat jelas sekali. Kalimat tunggal itu mengalir bagaikan air pegunungan dingin yang menyiram api kemarahan dan kesedihan yang sejak pagi terus berkobar di dalam dada Ningsih. Mbah Darmo kemudian tersenyum sekali lagi, membalikkan badannya yang sedikit bungkuk, dan melanjutkan langkah kakinya yang pelan menyusuri jalan setapak desa berdebu. Beliau sama sekali tidak menunggu jawaban atau penjelasan apapun dari Ningsih yang masih terpaku diam meresapi makna ucapan tersebut. Ningsih mengulangi kalimat singkat penuh makna dari Mbah Darmo itu di dalam hatinya berkali-kali hingga maknanya meresap dalam kerelung jiwanya. Ia menyadari bahwa segala tuduhan palsu dan fitnah kejam yang dilemparkan oleh Bibi Ratmi beserta warga desa hanyalah kotoran debu di jalanan. Selama hatinya tulus merawat rumah peninggalan ini dan membantu nenek tua itu, maka nilainya akan tetap berharga layaknya emas murni berkilau. Kebenaran sejati tidak memerlukan pengakuan dari banyak mulut untuk bisa diakui keberadaannya. Karena Sang Pencipta selalu mengetahui niat baik setiap hambanya. Beban sangat berat di pundaknya mendadak terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya secara ajaib setelah mendengar satu kalimat bijak tersebut. Dengan semangat pantang menyerah yang kembali menyala terang di dalam dadanya, Ningsih membalikkan badan dan melangkah pasti menuju area dapur belakang. Ia mencuci sayuran segar yang baru dibelinya dengan penuh perasaan bahagia. Menyiapkan makan siang yang enak, meskipun bahan-bahannya sangat sederhana dan murah. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dipikirkan atau dibicarakan oleh tetangga sekitarnya mengenai dirinya dan rumah joglo tua peninggalan suaminya. Fokus utamanya saat ini hanyalah menjaga amanah suaminya dengan baik dan merawat nenek pencari barang bekas itu tanpa mengharapkan pamrih sedikitpun. Aroma bumbu masakan tradisional mulai mengepul harum memenuhi ruangan, menandakan denyut kehidupan yang akan terus berjalan maju menembus badai rintangan. Saat melangkah pasti membawa piring berisi lauk pauk ke teras belakang.
Ningsih mendapati nenek pemulung itu sedang duduk termenung menatap kebun. Sikap duduk nenek itu terlihat sangat tegak dan luar biasa tenang. Sama sekali tidak mencerminkan orang susah yang biasa hidup menggelandang. Ningsih diam-diam memperhatikan gerak-gerik nenek tersebut dari jauh. Menyadari ada keanggunan luar biasa tersembunyi di balik pakaian compang-camping dan kain lusuh itu. Namun, Ningsih segera membuang jauh-jauh pikiran curiganya yang mengganggu. Mengingat nasihat Mbah Darmo untuk selalu menjaga kebersihan hati dari segala bentuk prasangka. Ia menghampiri nenek itu perlahan sambil menyodorkan sepiring nasi putih hangat dengan lauk sayur lodeh segar yang baru matang dari wajan. Silakan segera dinikmati makan siangnya, Nek. Ini hanya masakan desa sederhana. Semoga cocok di lidah nenek yang sedang kelelahan setelah perjalanan. Nenek itu menerima piring tersebut dengan kedua belah tangannya. Gerakannya sangat halus dan sopan. Sama sekali tidak terlihat rakus menyantap makanan. Terima kasih banyak, Nak Ningsih. Kamu memiliki hati yang sangat mulia di tengah dunia yang dipenuhi dengan orang-orang berhati culas penuh tipu. Ningsih hanya tersenyum tipis merespon pujian tulus tersebut. Lalu perlahan duduk di kursi kayu tak jauh dari nenek itu untuk menemani makan. Suasana sore hari yang sejuk perlahan mulai menggantikan siang yang terik menyengat di sekitar halaman rumah joglo bersejarah warisan keluarga tersebut. Matahari mulai bergerak turun perlahan ke arah cakrawala barat, melukis langit luas desa Jatisari dengan semburat warna jingga kemerahan yang memanjakan mata. Kehidupan warga desa yang tadinya sibuk perlahan mulai surut ke dalam rumah masing-masing. Namun, hawa ketegangan akibat gosip siang tadi masih terasa. Ningsih mulai menyalakan lampu tempel minyak tanah di beberapa sudut rumah kuno untuk mengusir kegelapan yang perlahan mulai menyelimuti bangunan kayu tersebut. Di dalam rumah yang sangat luas dan sepi itu, ketenangan yang tercipta seolah menjadi dinding tebal, pelindung tak kasat mata dari kebencian. Malam ini, Ningsih merasa jiwanya jauh lebih kuat dan sangat siap menghadapi segala rintangan esok hari tanpa rasa takut menyelinap lagi. Suara jangkrik bersahut-sahutan nyaring di semak belukar belakang rumah. Menyanyikan lagu malam yang selalu setia menemani kesendirian Ningsih sejak suaminya meninggal dunia. Ia memastikan semua daun pintu dan jendela rumah joglo telah terkunci dengan rapat. Sementara nenek pemulung misterius itu sudah terlelap di kamar. Ningsih duduk bersila di ruang tengah, mengusap ukiran kayu jati pada tiang penyangga utama dengan perasaan penuh cinta dan pengabdian luar biasa. Ia sangat meyakini bahwa badai gosip kejam yang sedang melanda hidupnya ini hanyalah sebuah ujian, sementara yang akan segera berlalu sirna terbawa angin. Keteguhan hatinya yang sempat goyah kini telah tegak kembali berkat satu kalimat ajaib yang diucapkan oleh tetua desa siang tadi. Malam semakin larut merangkap perlahan dan udara dingin mulai menyusup masuk, melewati celah-celah dinding papan kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun. Ningsih menarik selimut tipisnya yang sudah memudar warnanya. Memejamkan mata dengan perasaan damai, meskipun ia tahu Bibi Ratmi pasti sedang merencanakan sesuatu. Ia memilih untuk berserah diri pada keadilan alam semesta yang luas. Membiarkan sang waktu yang akan membuktikan kebenaran sejati di hadapan semua. Dengan ritme napas yang sangat teratur, Ningsih memasuki alam mimpi yang indah dan tenang. Menyimpan energi penuh untuk menghadapi kenyataan rumit esok. Kisah pertahanan sebuah warisan rumah joglo dan harga diri keluarga ini terus bergulir tanpa henti di tengah desa yang sunyi terlelap. Pagi ketiga di desa Jatisari dimulai dengan kabut tebal yang menyelimuti seluruh pelataran rumah joglo kuno milik Ningsih. Meskipun udara sangat dingin, Ningsih sudah sibuk di dapur untuk merebus air dan menanak nasi. Saat ia sedang memotong sayuran, matanya menangkap sebuah kejanggalan pada nenek pemulung yang sedang berjalan menuju sumur tua di belakang rumah. Cara berjalan nenek itu sangat tegak dan teramat anggun. Sama sekali tidak mencerminkan postur tubuh seorang pencari barang bekas yang biasanya bungkuk karena beban. Ningsih mengerutkan keningnya. Merasa tanda tanya besar mulai bermunculan di dalam benaknya yang jernih. Namun ia tetap memilih untuk diam mengamati dari jauh. Keanggunan gerak-gerik nenek misterius itu semakin terlihat jelas ketika ia menggunakan gayung batok kelapa untuk membasuh wajahnya di dekat bibir sumur.
Jari jemarinya yang keriput bergerak dengan sangat lentik dan luwes. Seolah-olah ia terbiasa melakukan tarian keraton yang sangat sakral di masa mudanya. Ningsih mengingat kembali semua ucapan bijak dan tata bahasa halus yang selalu keluar dari mulut nenek berpakaian lusuh tersebut selama menginap di sini. Kecurigaan kecil mulai menyelinap ke dalam relung hati Ningsih. Namun ia menepisnya dengan cepat karena tidak ingin berprasangka buruk terhadap tamunya yang malang. Ia melanjutkan pekerjaannya meracik bumbu dapur dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Setelah selesai memasak hidangan sarapan pagi, Ningsih melangkah menuju meja kayu tua yang terletak di sudut dapur untuk menatap piring dan gelas. Langkah kakinya mendadak terhenti ketika pandangan matanya tertuju pada sebuah benda kecil yang berkilau tertimpa sinar matahari pagi dari celah jendela bambu. Sebuah tusuk konde emas kuno dengan ukiran bunga melati yang sangat rumit dan indah tergeletak begitu saja di atas permukaan meja dapur. Ningsih terkesiap hebat. Dadanya bergemuruh kencang karena ia sangat mengenali bentuk perhiasan berharga tersebut yang bukan merupakan barang sembarangan di desa ini. Tusuk konde itu adalah barang mewah yang hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan. Tangannya sedikit bergetar ketika ia mengambil tusuk konde emas yang terasa sangat berat dan dingin di telapak tangannya yang kasar karena bekerja. Ia sangat yakin bahwa perhiasan mahal ini bukanlah miliknya. Apalagi peninggalan mendiang suaminya yang selama ini selalu ia simpan rapi di dalam lemari. Pikirannya langsung tertuju pada nenek pemulung yang saat ini sedang duduk tenang di teras belakang sambil menikmati secangkir teh melati hangat buatannya. Ningsih bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin seorang pencari barang bekas bisa memiliki atau membawa benda pusaka bernilai tinggi seperti ini di dalam karung. Misteri ini semakin membuat kepala Ningsih terasa pusing memikirkan segala kemungkinannya. Sebelum Ningsih sempat menanyakan asal-usul perhiasan misterius tersebut kepada sang nenek, terdengar suara gebrakan keras dari arah pintu dapur yang terbuka. Bibi Ratmi kembali muncul dengan wajah merah padam penuh amarah. Entah bagaimana caranya wanita serakah itu bisa menyelinap masuk ke bagian belakang rumah. Mata tajam, Bibi Ratmi langsung tertuju pada kilauan benda berwarna emas yang sedang digenggam erat oleh Ningsih di depan dadanya yang berdebar kencang. Dengan gerakan sangat cepat dan kasar, Bibi Ratmi merampas tusuk konde emas kuno itu dari tangan Ningsih, sambil membelalakan kedua matanya dengan penuh kejutan. Ia menatap perhiasan itu dengan penuh kekaguman sekaligus kecurigaan yang amat dalam. Ya ampun Ningsih, dari mana kamu mendapatkan tusuk konde emas kuno yang sangat mahal dan langka ini di dapurmu yang kotor ini? Bibi Ratmi berteriak dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Menuduh Ningsih telah melakukan hal yang sangat memalukan demi mendapatkan harta kekayaan dengan instan. Aku sudah curiga sejak awal. Kamu pasti menyuruh nenek gembel itu untuk mencuri harta pusaka keluarga kita, yang selama ini kamu sembunyikan dariku. Atau jangan-jangan kamu berniat menjual rumah joglo ini secara diam-diam, dan menggunakan nenek kotor itu sebagai perantara transaksi gelapmu dengan orang luar. Kamu benar-benar wanita licik yang tidak tahu diuntung sama sekali. Bentak Bibi Ratmi garang. Mendengar tuduhan keji yang diucapkan secara bertubi-tubi itu, Ningsih merasa lemas dan nyaris jatuh ke lantai dapur, karena kakinya tidak sanggup menopang tubuh. Astagfirullah Bibi. Saya sama sekali tidak tahu dari mana asal perhiasan emas ini, karena benda ini tiba-tiba saja sudah ada di atas meja. Saya berani bersumpah demi langit dan bumi bahwa saya tidak pernah menyuruh siapapun mencuri apalagi berniat menjual warisan suci mendiang suami saya. Tolong jangan memfitnah saya dengan tuduhan sekejam ini hanya karena Bibi sangat membenci saya dan ingin menguasai rumah joglo beserta tanah ini secepatnya. Ningsih membela dirinya dengan suara bergetar menahan tangis yang sudah tertahan. Pembelaan tulus dari Ningsih sama sekali tidak dihiraukan oleh Bibi Ratmi yang kini merasa telah menemukan bukti kuat untuk mengusir janda malang itu. Alasan bohongmu tidak akan laku lagi di telingaku Ningsih. Karena benda sakti ini adalah bukti nyata dari segala kelicikan dan kebusukan hatimu selama ini. Aku akan membawa perhiasan ini dan menunjukkannya kepada seluruh warga desa agar mereka tahu bahwa wanita suci yang mereka puji ini adalah pencuri. Bibi Ratmi tertawa sinis. Menggenggam tusuk konde emas itu,
Kuat-kuat seolah takut benda berharga itu akan direbut kembali oleh pemilik sah rumah joglo tersebut. Ia segera membalikkan badannya dan berlari keluar menuju jalanan desa yang mulai ramai. Ningsih berlari menyusul Bibi Ratmi hingga ke halaman depan rumah. Memohon sambil menangis agar kerabat suaminya itu tidak menyebarkan fitnah yang semakin membesar. Namun Bibi Ratmi sudah terlanjur berteriak-teriak memanggil para tetangga yang sedang lewat. Melambaikan tusuk konde emas berkilauan itu di udara tinggi-tinggi ke atas. Lihatlah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Wanita penjaga rumah warisan ini ternyata telah menyembunyikan harta curian bersama pengemis kotor yang ia tampung di rumahnya. Mulut Bibi Ratmi yang pedas seperti cabai rawit terus mengeluarkan kata-kata kejam yang berhasil menarik perhatian puluhan warga desa yang langsung berkerumun penasaran. Suasana di depan pagar rumah Ningsih mendadak berubah menjadi sangat riuh dan tegang. Penduduk desa yang sejak kemarin sudah dipenuhi prasangka buruk, kini semakin termakan oleh hasutan berbisa yang disemburkan dari mulut jahat Bibi Ratmi tersebut. Mereka menatap Ningsih dengan pandangan penuh kebencian dan kekecewaan yang sangat mendalam. Mengira bahwa wanita muda yang lugu itu telah mengkhianati kepercayaan mereka semua. Beberapa pemuda desa bahkan mulai berteriak menyuruh Ningsih untuk segera mengusir nenek pemulung itu dari desa mereka sebelum membawa kutukan sial bagi semua warga. Kesalahpahaman yang awalnya hanya berupa bisikan kecil, kini telah berubah menjadi sebuah pengadilan massa yang sangat menakutkan bagi seorang wanita sendirian seperti Ningsih. Langit siang yang cerah seakan ikut berubah mendung melihat ketidakadilan yang sedang terjadi. Nenek pemulung misterius itu perlahan melangkah keluar dari teras samping rumah. Berjalan dengan sangat tenang menembus kerumunan warga desa yang sedang terbakar amarah. Ia berdiri tepat di sebelah Ningsih. Wajahnya yang tertutup caping bambu rusak menunduk ke arah tanah yang berdebu, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Kehadiran nenek lusuh itu justru membuat warga desa semakin marah besar. Mereka mulai meneriakkan kata-kata kasar dan mengusir sang nenek agar segera pergi. Bibi Ratmi tersenyum puas melihat hasil karyanya yang berhasil mengaduk-aduk emosi seluruh penduduk desa untuk memusuhi janda muda pewaris tunggal rumah joglo impiannya itu. Ia merasa kemenangannya untuk merebut tanah warisan sudah berada tepat di depan mata. Di tengah keributan yang semakin tidak terkendali itu, Ningsih menguatkan hatinya dan menghapus sisa air mata di pipinya dengan ujung kain lengan baju. Ia menyadari bahwa menangis dan memohon tidak akan bisa meredakan amarah warga yang sudah dibutakan oleh fitnah kejam serta bukti palsu yang ditunjukkan. Saudara-saudaraku sekalian warga desa Jatisari, tolong dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu, sebelum kalian semua menjatuhkan hukuman yang tidak adil kepada kami berdua ini. Ningsih berbicara dengan suara yang sangat lantang dan tegas. Mengejutkan beberapa orang yang selama ini hanya mengenalnya sebagai wanita pendiam dan sangat penurut. Kerumunan warga perlahan mulai sedikit mereda, menunggu apa yang akan diucapkan oleh Ningsih. Jika memang tusuk konde emas kuno ini adalah barang curian, seperti yang dituduhkan oleh Bibi Ratmi kepada saya hari ini di depan kalian, maka mari kita selesaikan masalah ini secara adat yang berlaku di desa kita tercinta ini tanpa harus saling membenci dan menyakiti satu sama lain. Nanti malam bertepatan dengan acara pasar raya desa di balai pertemuan. Saya mengundang kalian semua dan tetua desa untuk menyaksikan kebenaran sesungguhnya di sana. Saya akan membawa nenek ini dan mengklarifikasi semuanya di hadapan tetua desa, agar tidak ada lagi fitnah yang menyebar luas merusak kedamaian desa kita. Saya berjanji akan menerima hukuman apapun jika tuduhan kejam tersebut terbukti benar. Tantangan terbuka yang diucapkan dengan sangat berani oleh Ningsih itu membuat kerumunan warga saling berpandangan satu sama lain dengan raut wajah penuh keraguan. Mereka tahu bahwa tradisi menyelesaikan masalah di balai desa saat malam pasar raya adalah cara paling terhormat dan adil yang selalu dipegang teguh. Bibi Ratmi yang merasa tertantang langsung mendengus kesal dan menyetujui usulan tersebut dengan suara lantang, agar kemenangannya malam nanti bisa disaksikan lebih banyak orang. Baiklah kalau itu maumu Ningsih. Malam ini bersiaplah untuk mengepak barang-barangmu, karena kebusukanmu akan terbongkar sepenuhnya di depan seluruh tetua dan penduduk desa ini. Bibi Ratmi kemudian pergi dengan angkuh diikuti oleh kerumunan warga yang perlahan bubar mencerai-berai.
Setelah halaman rumah joglo itu kembali menjadi sunyi senyap seperti sedia kala, Ningsih jatuh terduduk lemas di atas anak tangga kayu yang berdebu. Tubuhnya gemetar hebat menahan ketegangan luar biasa yang baru saja ia alami menghadapi puluhan wajah marah tetangganya sendiri yang sangat ia hormati selama ini. Nenek pemulung itu ikut duduk di samping Ningsih, meletakkan tangannya yang keriput di atas bahu wanita muda itu, dengan sentuhan yang sangat hangat. Jangan takut menghadapi kebenaran, Nak Ningsih. Keberanianmu hari ini telah membuktikan bahwa kamu adalah penjaga sejati rumah pusaka ini yang tidak mudah tumbang. Suara nenek itu terdengar begitu berwibawa, membuat Ningsih merasa sedikit lebih tenang menghadapinya. Mengapa nenek tidak pergi saja untuk menghindari masalah besar yang sedang menimpa rumah ini akibat kehadiran nenek sejak 2 hari yang lalu itu? Ningsih menatap wajah nenek yang tertutup caping dengan pandangan sayu penuh rasa bersalah yang amat mendalam dari lubuk hatinya yang paling murni itu. Saya tidak ingin nenek ikut terseret dan dihina oleh warga desa, hanya karena saya tidak mampu melindungi nenek dari mulut jahat Bibi Ratmi tadi. Nenek itu hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Tangannya mengusap punggung Ningsih dengan sangat lembut, bagaikan seorang ibu yang sedang menenangkan anak perempuannya yang sedang ketakutan. Takdir sudah membawa nenek kemari, Nak. Dan malam ini kita akan menyelesaikan semuanya bersama-sama. Sisa hari itu dihabiskan oleh Ningsih dengan membereskan rumah joglo kesayangannya. Seolah-olah ia sedang mempersiapkan diri untuk sebuah perpisahan yang sangat menyayat hati. Ia mengepel lantai ubin tua itu hingga mengkilap sempurna, membersihkan setiap debu yang menempel di Soko Guru Jati peninggalan keluarga besar mendiang suaminya tersebut. Ia teringat kembali kenangan manis saat suaminya mengajarinya cara merawat kayu jati menggunakan pelepah pisang agar warnanya tetap mengkilap dan awet sepanjang masa kehidupan. Air mata kembali menetes dari sudut matanya, membasahi lantai ubin yang dingin seiring dengan ketakutannya akan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di balai desa. Ia harus bersiap menghadapi kenyataan pahit kehilangan rumah ini selamanya jika gagal membuktikan. Menjelang sore hari, langit desa Jatisari mulai dihiasi oleh awan gelap yang membawa hawa dingin menusuk tulang seiring dengan persiapan acara pasar raya. Ningsih mulai memasak hidangan makan malam sederhana berupa nasi jagung dan ikan asin goreng untuk dirinya dan sang nenek misterius yang masih setia menemani. Di tengah keheningan dapur, matanya tanpa sengaja terus mencari-cari ke arah meja kayu, tempat tusuk konde emas sakti itu pertama kali ditemukan tadi pagi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab di kepalanya, terutama mengenai siapa sebenarnya identitas asli nenek pemulung yang tutur katanya sangat terpelajar dan terlampau halus ini. Semua misteri itu terasa membebani pikirannya menjelang pertemuan besar yang sangat menentukan nasibnya nanti malam. Setelah makan malam selesai disantap dengan suasana yang sangat hening, Ningsih masuk ke kamarnya untuk mengganti pakaian lusuhnya dengan kebaya sederhana namun rapi. Ia memilih kebaya kain lurik warna coklat, pemberian mendiang ibu mertuanya dulu. Menyanggul rambutnya dengan sangat apik dan menyematkan sekuntum melati putih yang segar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kaca tua, mencoba mencari sisa-sisa keberanian yang tersembunyi di balik matanya yang bengkak karena terlalu banyak menangis seharian. Di luar kamar, nenek pemulung itu sudah menunggu dengan pakaian lusuhnya dan karung goni besar yang selalu ia bawa kemanapun kakinya melangkah. Ningsih menarik napas panjang, memantapkan langkahnya keluar kamar untuk menghadapi malam yang sangat panjang ini. Suasana malam di desa Jatisari sangat meriah karena acara pasar raya tahunan sedang berlangsung dengan penuh sorak-sorai kegembiraan dari seluruh penjuru kampung yang ada. Lampu-lampu lampion warna-warni digantung di sepanjang jalan menuju balai desa, menerangi wajah-wajah ceria para penduduk yang sedang menikmati berbagai macam jajanan tradisional yang lezat. Namun, di balik kemeriahan pesta desa tersebut, ada sebuah ketegangan yang sangat pekat berkumpul di sekitar area balai pertemuan, tempat para tetua desa duduk. Semua orang sudah mengetahui bahwa malam ini akan diadakan sidang terbuka untuk menentukan nasib Ningsih dan rumah joglo peninggalan suaminya yang sedang diperebutkan itu. Puluhan mata langsung menatap tajam ke arah pintu masuk ketika Ningsih dan nenek itu tiba.
Ningsih berjalan perlahan membelah kerumunan warga desa dengan kepala tegak, namun tetap menundukkan pandangannya sebagai bentuk penghormatan kepada para tetua desa yang hadir. Di sebelahnya berjalan sang nenek pemulung yang terlihat sangat tenang. Langkah kakinya tidak lagi gontai, melainkan tegap layaknya seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di barisan paling depan. Bibi Ratmi sudah berdiri dengan senyum angkuh yang mengembang lebar di wajahnya, sambil memegang erat tusuk konde emas sebagai bukti. Di tengah balai desa duduklah Mbah Darmo bersama beberapa tetua lainnya. Wajah mereka tampak serius menatap kedua belah pihak yang berseteru demi sebuah kebenaran. Angin malam yang dingin berhembus masuk melewati celah jendela balai. Tak pulakun pulatu, menambah suasana semakin mencekam tegang. Sidang adat malam itu akhirnya resmi dibuka oleh ketukan pelan tongkat kayu milik Mbah Darmo ke lantai balai desa yang terbuat dari papan jati. Suasana yang tadinya bising, oleh bisik-bisik warga seketika berubah menjadi sunyi senyap, seolah tidak ada satupun orang yang berani bernapas terlalu keras malam itu. Baiklah warga sekalian, malam ini kita berkumpul di sini, bukan untuk menghakimi tanpa bukti, melainkan untuk mencari titik terang dari masalah yang sedang terjadi. Mbah Darmo memandang Bibi Ratmi dan mempersilakannya untuk menyampaikan tuduhannya secara langsung di hadapan seluruh tetua desa, agar semuanya menjadi sangat jelas dan transparan. Bibi Ratmi langsung maju ke depan dengan wajah penuh kemenangan yang sangat menyebalkan untuk dilihat. Dengan suara lantang menggelegar yang sengaja dibuat-buat untuk menarik simpati warga. Bibi Ratmi menceritakan seluruh kronologi kejadian versi karangannya yang penuh kebohongan belaka. Ia menuduh Ningsih telah berkomplot dengan nenek gelandangan ini untuk mencuri perhiasan emas pusaka keluarga demi mendapatkan uang secara cepat untuk modal kabur. Lihatlah tusuk konde emas yang sangat bernilai tinggi ini. Aku menemukannya di tangan wanita licik ini saat ia hendak memberikannya kepada nenek kotor itu. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa janda miskin ini sudah tidak pantas lagi menjaga kehormatan keluarga besar kami dan harus diusir dari rumah joglo. Bibi Ratmi mengangkat tusuk konde emas itu tinggi-tinggi ke udara, agar bisa dilihat seluruh warga desa. Mendengar tuduhan yang sangat menyakitkan hati tersebut di depan umum, Ningsih hanya bisa tertunduk pasrah membiarkan air matanya mengalir membasahi kebaya lurik yang dikenakannya. Ia merasa tidak memiliki kekuatan lagi untuk membalas ucapan kejam kerabatnya yang sangat pandai memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadinya yang serakah akan harta kekayaan. Seluruh pandangan mata di balai desa kini tertuju padanya. Menunggu pembelaan dari bibirnya yang bergetar, namun tak sepatah kata pun mampu keluar dari sana. Hawa dingin malam itu terasa semakin menusuk kulit. Namun rasa dingin di hati Ningsih jauh lebih menyakitkan karena merasa dikhianati oleh saudara sendiri. Ia sudah pasrah menerima keputusan apapun yang akan dijatuhkan oleh para tetua desa malam ini. Tepat pada saat Ningsih merasa dunianya sudah runtuh berkeping-keping. Nenek pemulung yang sedari tadi diam, tiba-tiba melangkah maju ke tengah arena balai desa. Ia mengangkat tangannya yang keriput tinggi-tinggi, meminta izin kepada Mbah Darmo untuk berbicara menyuarakan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik diamnya yang panjang. Izinkan saya yang tua renta dan miskin ini berbicara untuk meluruskan segala kesalahpahaman yang telah merugikan nama baik wanita sebaik Ningsih di desa ini. Suara nenek itu bergema sangat jernih dan berwibawa di seluruh ruangan balai, membuat setiap orang yang hadir terkesiap kagum mendengarkan kejernihan nada bicaranya yang luar biasa. Ketegangan mencapai puncaknya malam itu, menantikan sebuah rahasia besar yang akan segera terungkap di hadapan halayak. Suasana balai desa menjadi sangat hening ketika nenek pemulung itu berdiri di tengah ruangan dengan postur tubuh yang perlahan berubah semakin tegap. Semua pasang mata menatap lekat ke arah sosok renta yang tiba-tiba memancarkan aura kewibawaan luar biasa yang membuat siapapun merasa segan. Mbah Darmo menganggukkan kepalanya perlahan, memberikan isyarat persetujuan agar nenek misterius tersebut segera mengungkapkan kebenaran yang selama ini menjadi pertanyaan besar warga. Nenek itu menurunkan tangannya yang semula terangkat, lalu menoleh ke arah Bibi Ratmi yang kini mulai terlihat sedikit gelisah di tempat berdirinya. Melihat perubahan sikap nenek tersebut,
Bibi Ratmi mencoba menutupi kegugupannya dengan kembali mengeluarkan suara lantang yang memekakan telinga seluruh warga desa yang hadir. Hai pengemis tua yang kotor. Kamu tidak berhak berbicara sepatah kata pun di persidangan. Adat yang sangat suci dan terhormat seperti ini. Kamu hanyalah kaki tangan Ningsih dalam mencuri harta pusaka keluarga. Jadi, lebih baik kamu tutup mulutmu yang bau itu, sebelum aku mengusirmu. Namun teriakan kasar Bibi Ratmi langsung dihentikan oleh teguran keras dari Mbah Darmo yang meminta semua orang untuk menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Nenek itu sama sekali tidak menghiraukan hinaan yang dilontarkan oleh Bibi Ratmi. Ia justru tersenyum tipis di balik kain penutup wajahnya yang lusuh. Dengan gerakan perlahan namun sangat pasti. Tangannya mulai membuka ikatan kain usang yang menutupi bagian kepala dan sebagian wajahnya yang kotor berdebu. Caping bambu yang sudah rusak parah itu dilepaskannya dengan tenang, lalu diletakkan begitu saja di atas lantai papan jati balai desa yang dingin. Warga desa menahan napas mereka. Dada mereka berdebar kencang menantikan wajah asli dari sosok misterius yang telah memicu konflik besar di desa mereka. Setelah melepaskan penutup kepalanya, wanita itu mengambil selembar sapu tangan sutra putih yang sangat bersih dari balik kantong baju lusuhnya yang penuh tambalan. Ia mulai mengusap wajahnya dengan perlahan, membersihkan noda tanah dan debu hitam yang selama beberapa hari ini sengaja ia poleskan sebagai riasan penyamaran. Seiring dengan hilangnya kotoran tersebut, kerutan-kerutan palsu di wajahnya pun ikut memudar, menampakkan kulit wajah yang terawat dengan sangat baik layaknya seorang bangsawan. Garis wajah yang tegas dan anggun mulai terlihat jelas, membuat beberapa warga desa yang berdiri di barisan depan terkesiap kaget bukan kepalang. Wanita itu kemudian berdiri sangat tegak, menyingkirkan postur tubuh bungkuk yang selama ini ia gunakan untuk mengelabui mata seluruh penduduk desa Jatisari. Pandangan matanya yang semula sayu kini berubah menjadi sangat tajam dan berwibawa, menyapu seluruh wajah warga desa yang sedang berkumpul di ruangan tersebut. Terdengar suara gumaman terkejut dari berbagai penjuru balai desa, ketika mereka akhirnya menyadari siapa sebenarnya sosok di balik pakaian compang-camping yang bau itu. Beliau adalah Ibu Endang, mertua Ningsih yang sangat kaya raya dan amat dihormati yang berasal dari desa seberang yang terkenal sangat makmur. Ibu Endang melangkah maju selangkah. Suaranya kini terdengar sangat lantang, dan jelas tanpa ada sedikit pun nada serak layaknya seorang nenek renta. Wahai warga desa Jatisari. Tusuk konde emas yang sedang dipegang oleh wanita. Serakah itu bukanlah barang curian seperti yang dituduhkan kepada menantuku Ningsih. Perhiasan pusaka itu adalah milikku sendiri. Warisan turun-temurun dari leluhurku yang sengaja aku letakkan di atas meja dapur rumah Joglo pagi tadi. Aku melakukan hal tersebut semata-mata untuk menguji kejujuran dan melihat bagaimana reaksi orang-orang di sekeliling menantuku ketika melihat benda berharga yang sangat mahal. Ningsih yang sejak tadi hanya menunduk pasrah kini mengangkat wajahnya dengan mata terbelalak lebar. Nyaris tidak percaya dengan pemandangan di depan matanya. Air mata kebahagiaan dan kelegaan mulai mengalir deras membasahi kedua pipinya yang pucat. Menyadari bahwa mertuanya sendiri yang selama ini bersamanya dalam diam. Ibu Endang menoleh ke arah Ningsih dan memberikan senyuman paling hangat yang penuh dengan rasa bangga luar biasa terhadap menantu perempuan kesayangannya tersebut. Kamu telah lulus ujian ini dengan sangat sempurna anakku. Hatimu terbuat dari emas murni yang tidak akan pernah bisa dinilai dengan uang berapapun. Setelah memberikan pujian tulus kepada Ningsih, tatapan mata Ibu Endang berubah menjadi sangat dingin dan menusuk ketika ia menoleh ke arah Bibi Ratmi. Ia menunjuk wajah kerabat yang selalu membuat onar itu dengan jarinya yang dihiasi cincin berlian yang baru saja ia keluarkan dari sakunya. Aku menyamar menjadi pengemis lusuh, karena aku mendengar kabar bahwa ada lintah darat berwujud kerabat yang terus merongrong ketenangan menantuku demi sebuah rumah. Ternyata semua kabar buruk itu benar adanya. Kamu sungguh wanita berhati busuk yang rela menghalalkan segala cara demi merebut warisan yang bukan hakmu. Ibu Endang menceritakan dengan sangat rinci bagaimana selama 2 hari terakhir, ia mengamati setiap perilaku tulus Ningsih yang merawatnya tanpa pamrih sedikit pun. Ningsih memberiku tempat berteduh yang hangat, menyuapiku makanan lezat,
dan memperlakukanku layaknya manusia terhormat meskipun penampilanku saat itu sangat menjijikkan bagi pandangan umum. Sebaliknya, wanita serakah bernama Ratmi ini justru langsung menghinaku, mengusirku dengan kasar, dan merampas barang yang bukan miliknya untuk dijadikan alat fitnah kejam. Kebusukan hatimu sungguh tidak bisa dimaafkan, Ratmi. Kamu telah mempermalukan nama baik keluarga besar kita di hadapan seluruh penduduk desa yang damai ini. Warga desa yang mendengar penuturan panjang lebar dari Ibu Endang seketika tertunduk lesu. Wajah mereka memerah menahan rasa malu yang amat sangat mendalam. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka karena begitu mudah termakan oleh hasutan dan gosip murahan yang disebarkan oleh Bibi Ratmi di pasar pagi kemarin. Mereka telah berprasangka buruk dan mengucilkan Ningsih, seorang wanita suci yang selama ini selalu bersikap baik dan menolong siapa saja tanpa pandang bulu. Penyesalan yang sangat besar kini menyelimuti hati seluruh warga desa. Menyadari bahwa mereka nyaris saja menghancurkan kehidupan seorang janda muda yang sangat tidak bersalah. Mbah Darmo kembali mengetukkan tongkat kayunya ke lantai untuk memecah keheningan yang dipenuhi oleh rasa penyesalan mendalam dari para warga desa tersebut. Beliau tersenyum bijak dan berkata dengan suara yang sangat menenangkan jiwa, memecah ketegangan yang sedari tadi menggantung pekat di udara balai desa malam itu. Benar seperti yang sudah aku katakan siang tadi. Debu kotoran di jalanan tidak akan pernah bisa mengubah nilai sebongkah emas murni yang bersinar terang. Kejadian malam ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, untuk tidak mudah menilai seseorang hanya dari penampilan luar maupun dari perkataan orang lain yang dengki. Sementara itu di sudut barisan paling depan, wajah Bibi Ratmi berubah menjadi sangat pucat pasi seperti mayat hidup yang kehilangan aliran darah. Senyum angkuh yang sejak tadi menghiasi bibirnya kini telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh raut ketakutan dan rasa malu yang tidak tertahankan lagi bebannya. Tangannya yang gemetar tanpa sadar menjatuhkan tusuk konde emas itu ke lantai balai desa hingga menimbulkan bunyi denting yang sangat nyaring terdengar. Ia sama sekali tidak berani menatap mata Ibu Endang yang memancarkan kemarahan. Mulutnya yang biasanya sangat tajam kini terkunci rapat, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata bantahan. Dengan wibawanya yang sangat besar, Ibu Endang menjatuhkan hukuman sosial yang sangat telak kepada Bibi Ratmi tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik sedikit pun. Ratmi, mulai detik ini juga, aku melarang keras dirimu untuk menginjakan kaki di halaman rumah joglo itu, ataupun mengganggu kehidupan Ningsih kembali. Jika kamu berani melanggar peringatanku ini, aku pastikan kamu akan berhadapan langsung dengan seluruh keluarga besar kami yang ada di kota dan desa seberang. Ambil langkahmu sekarang juga, dan pergilah dari tempat ini sebelum rasa malu menenggelamkan harga dirimu yang palsu itu ke dasar jurang yang paling dalam. Mendengar perintah tegas tersebut, kerumunan warga desa secara serentak membelah diri, memberikan jalan kosong bagi Bibi Ratmi untuk segera keluar dari balai desa. Tidak ada satupun warga yang bersuara atau memberikan tatapan simpati kepadanya. Mereka hanya menatap kepergian wanita jahat itu dengan pandangan penuh cibiran. Bibi Ratmi melangkah gontai dengan kepala tertunduk sangat dalam, menahan tangis kehancuran ego, karena rencananya untuk menguasai rumah joglo telah gagal total selamanya. Ia menghilang ke dalam kegelapan malam desa, meninggalkan segala ambisi serakahnya yang hancur lebur di bawah cahaya lampion pasar raya yang terang benderang. Setelah kepergian si pembuat onar tersebut, suasana balai desa berangsur-angsur berubah menjadi jauh lebih damai dan dipenuhi oleh haru biru yang sangat menyentuh hati. Ibu Endang berjalan mendekati Ningsih yang masih berdiri terpaku, merentangkan kedua tangannya yang dihiasi perhiasan mahal untuk memeluk menantu kesayangannya itu dengan erat. Ningsih langsung menyandarkan kepalanya di bahu mertuanya, menumpahkan segala tangis kelegaan yang sejak beberapa hari ini terus menyumbat rongga dadanya hingga terasa sesak. Usapan lembut tangan Ibu Endang di punggung Ningsih seolah menyapu bersih segala duka dan ketakutan yang sempat membayangi kehidupan janda muda tersebut belakangan ini. Di hadapan seluruh tetua desa dan warga yang menjadi saksi bisu kejadian luar biasa malam itu, Ibu Endang mengumumkan sebuah keputusan yang sangat penting.
Ningsih adalah pewaris sah satu-satunya atas rumah Joglo, beserta seluruh tanah luas yang mengelilinginya. Dan tidak ada satu orang pun yang berhak mengambilnya. Ia telah membuktikan keluhuran budinya, menjaga amanah anakku dengan sangat baik, dan merawat peninggalan keluarga kami dengan penuh rasa cinta dan ketulusan tanpa batas. Pengumuman tersebut menjadi semacam perisai pelindung yang akan membuat Ningsih aman dari segala bentuk gangguan kerabat serakah di masa yang akan datang kelak. Mendengar pengumuman resmi tersebut, warga desa secara spontan bertepuk tangan dengan sangat meriah, menyambut kemenangan Ningsih yang penuh dengan nilai moral yang tinggi. Beberapa ibu-ibu yang sebelumnya sempat termakan gosip murahan bibi Ratmi memberanikan diri untuk maju ke depan dan memegang tangan Ningsih dengan penuh penyesalan. Maafkan kami Ningsih. Kami telah buta oleh fitnah dan hampir saja ikut menghancurkan kehidupanmu yang selalu penuh dengan kebaikan kepada sesama warga desa ini. Ningsih membalas genggaman tangan mereka dengan senyuman tulus yang sangat manis. Menganggukkan kepalanya pelan, menandakan bahwa ia telah memaafkan segala kesalahan mereka dengan lapang dada. Di sela-sela tangis bahagianya, Ningsih mengungkapkan rasa syukurnya yang teramat dalam kepada Ibu Endang yang rela bersusah payah datang menyamar demi menyelamatkan dirinya. Ibu tidak perlu sampai melakukan hal ekstrem seperti ini. Saya benar-benar hanya menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri yang setia pada janji masa lalu. Saya merawat nenek kemarin bukan karena mengharapkan imbalan, melainkan murni karena panggilan hati yang merasa iba melihat sesama manusia sedang dalam keadaan susah payah. Ibu Endang hanya tersenyum dan membelai rambut Ningsih yang disanggul rapi. Merasa sangat beruntung memiliki anggota keluarga yang berhati malaikat seperti wanita di depannya ini. Kebaikan sejati memang tidak pernah mengharapkan pamrih anakku. Namun alam semesta selalu memiliki cara yang indah untuk membalas setiap ketulusan yang kita berikan. Mulai malam ini, Ibu akan menetap di rumah Joglo untuk menemanimu beberapa waktu, agar kamu tidak lagi merasa kesepian menjaga warisan keluarga kita. Ibu ingin merasakan kembali kedamaian rumah tua itu, menikmati masakan lezatmu setiap hari, dan melihat langsung bagaimana kamu merawat tanaman di halaman depan. Ningsih mengangguk antusias. Rasa bahagia membuncah di dalam dadanya, menyadari bahwa kini ia memiliki keluarga yang benar-benar peduli dan akan melindungi dirinya dari segala ancaman. Persidangan adat malam itu akhirnya ditutup secara resmi oleh Mbah Darmo dengan untayan doa keselamatan bagi seluruh penduduk desa Jatisari yang hadir. Beliau memberikan petuah terakhir bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bercahaya. Seterang apapun kebohongan berusaha menutupi dan memadamkannya. Setelah doa selesai dipanjatkan dengan khusyuk, ketegangan yang sempat menguasai balai desa pun menguap seutuhnya, digantikan oleh tawa ceria dan napas lega dari semua orang. Penduduk desa perlahan-lahan mulai meninggalkan ruangan balai, kembali berbaur dengan kemeriahan pesta lampion pasar raya yang sempat tertunda oleh drama persidangan adat yang menegangkan. Musik gamelan tradisional yang mengalun dari panggung utama pasar raya kembali terdengar nyaring, seolah ikut merayakan kemenangan kebenaran atas fitnah yang amat keji. Aroma harum dari berbagai jajanan pasar, seperti putu ayu dan klepon yang sedang dikukus kembali menggugah selera warga desa yang kini hatinya telah tenang. Mereka saling bercengkrama dengan gembira, membahas kejadian mengejutkan yang baru saja mereka saksikan dan berjanji untuk lebih menjaga kerukunan antar sesama tetangga desa. Bagi warga desa Jatisari, malam ini akan menjadi sebuah kisah legendaris yang akan terus diceritakan kepada anak cucu mereka dari generasi ke generasi mendatang. Ningsih dan Ibu Endang berjalan beriringan keluar dari pintu balai desa, disambut oleh semilir angin malam yang terasa sangat sejuk, menyegarkan pori-pori kulit. Cahaya lampion yang berwarna-warni menerangi jalan setapak mereka berdua, menciptakan bayangan-bayangan indah yang menari-nari di atas tanah berdebu yang mereka injak perlahan. Beban berat yang selama berminggu-minggu bersarang di bahu Ningsih telah terangkat seutuhnya, membuat setiap langkah kakinya terasa seringan kapas yang melayang di udara bebas. Ia sesekali mencuri pandang ke arah mertuanya yang kini berjalan tegap dalam balutan kebaya lusuh yang belum sempat diganti dengan pakaian yang layak pakai.
Di tengah perjalanan pulang yang penuh kedamaian itu, Ibu Endang tiba-tiba tertawa kecil memecah keheningan malam yang hanya diiringi suara jangkrik bernyanyi merdu. Ibu tiba-tiba teringat bubur ayam hangat dan sayur lodeh buatanmu. Jujur saja itu adalah makanan paling enak yang pernah ibu makan selama puluhan tahun. Bumbunya terasa sangat pas dan dimasak dengan penuh cinta. Bahkan koki terbaik di kota pun tidak akan bisa meniru resep ajaib dari hatimu itu. Mendengar pujian jenaka tersebut, Ningsih ikut tertawa lepas. Sebuah tawa bahagia yang sudah sangat lama tidak terdengar, menggema dari bibirnya yang biasanya selalu terkatup rapat. Malam semakin larut menyelimuti desa. Namun kehangatan cinta keluarga justru semakin terang benderang di dalam hati Ningsih dan ibu mertuanya yang sedang berjalan berdua. Tidak ada lagi rasa curiga. Tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan tempat tinggal. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang teramat dalam kepada Sang Pencipta. Ningsih merasa bahwa segala air mata dan keringat yang ia teteskan selama ini telah terbayar lunas dengan cara yang paling indah dan sangat mengejutkan. Angin malam membawa harum semerbak bunga melati dari pekarangan rumah warga, menyempurnakan suasana kebahagiaan yang sedang mekar indah di relung sanubari janda muda tersebut. Ketika mereka berdua akhirnya tiba di depan pagar bambu rumah Joglo, Ningsih menatap bangunan tua itu dengan perasaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Rumah itu kini tidak lagi terasa seperti sebuah beban tanggung jawab yang berat dan menakutkan untuk dipertahankan sendirian di tengah kerasnya cobaan kehidupan. Bangunan kayu jati itu kini tampak layaknya sebuah istana kokoh yang penuh dengan kehangatan cinta. Tempat di mana kejujuran dan ketulusan membuahkan hasil manis. Ibu Endang merangkul pundak Ningsih dengan lembut. Lalu bersama-sama mereka membuka pintu pagar bambu tersebut untuk melangkah masuk ke dalam halaman rumah yang damai. Sinar bulan purnama bersinar terang benderang menyinari atap Joglo yang menjulang tinggi. Seakan memberikan restu dari langit atas kedamaian yang akhirnya kembali tercipta. Semua rahasia telah terungkap dengan sangat jelas. Kesalahpahaman telah diluruskan di hadapan orang banyak. Dan sang pembuat onar telah pergi membawa rasa malunya selamanya. Ningsih dan Ibu Endang melangkah masuk ke dalam rumah, siap untuk memulai lembaran kehidupan baru yang jauh lebih tenang dan bahagia di hari esok. Malam ini, Ningsih akhirnya bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa ada lagi bayang-bayang ketakutan yang menghantui pikirannya mengenai nasib rumah pusaka peninggalan suaminya tercinta. Sinar mentari pagi kembali menyapa desa Jatisari, dengan kehangatan yang terasa jauh lebih damai dari hari-hari sebelumnya yang penuh ketegangan. Burung-burung pipit beterbangan riang dan berkicau merdu di dahan pohon Kamboja yang tumbuh subur di halaman depan rumah Joglo milik Ningsih. Sisa-sisa embun semalam masih menempel indah di ujung dedaunan hijau, memantulkan cahaya keemasan yang menyejukkan mata siapa saja yang memandangnya. Ningsih membuka jendela kayu lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang sangat segar mengalir masuk, memenuhi setiap sudut ruangan rumah kuno peninggalan suaminya tersebut. Suasana hati Ningsih pagi ini sangat ringan tanpa ada lagi beban berat yang selama ini mengganjal dan menghantui relung jiwanya. Ia mengambil sapu lidi yang bersandar di dinding luar, lalu mulai membersihkan halaman yang dipenuhi oleh guguran daun kering berwarna kecoklatan. Gerakan tangannya menyapu tanah terasa berirama selaras dengan detak jantungnya yang kini berdegup tenang menyiratkan kebahagiaan yang sangat tulus dari dalam dada. Tidak ada lagi rasa was-was atau ketakutan akan datangnya orang jahat yang berniat merampas warisan berharga miliknya ini dengan cara licik. Saat Ningsih sedang asyik menyapu halaman depan rumah, beberapa tetangga yang kebetulan lewat untuk pergi ke sawah, menyempatkan diri menyapanya ramah. "Selamat pagi Ningsih. Semoga harimu selalu dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan setelah melewati cobaan berat semalam," ucap seorang ibu dengan senyum tulus. Ningsih membalas sapaan tersebut dengan anggukan kepala dan senyum manis yang memancarkan aura kedamaian luar biasa dari wajah cantiknya yang berseri-seri. Ia sangat bersyukur karena hubungan baiknya dengan warga desa Jatisari telah kembali normal seperti sedia kala tanpa ada prasangka buruk. Di dalam rumah Joglo yang luas itu, Ibu Endang melangkah keluar dari kamar tamu dengan mengenakan kebaya sutra baru yang bersih.
Pakaian tersebut sengaja dibawanya dari rumah asalnya dan disimpan rapat di dalam karung goni selama masa penyamarannya menjadi nenek miskin pencari loak. Penampilannya kini sungguh memukau, memancarkan pesona seorang wanita bangsawan yang sangat anggun dan berwibawa di setiap langkah kakinya yang perlahan. Namun pasti, Ibu Endang berjalan menuju dapur belakang untuk menyusul Ningsih yang kini sedang sibuk menyiapkan sarapan pagi dengan aroma harum menggoda. Aroma masakan tradisional yang sangat gurih langsung menyambut kedatangan Ibu Endang ketika ia memasuki area dapur berdinding anyaman bambu yang rapi. Ningsih sedang menggoreng tempe mendoan dan menanak nasi liwet yang dicampur dengan potongan daun salam kering serta serai segar hasil petikan kebun. "Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk di lincak kayu itu. Sarapan kita akan segera siap dalam beberapa menit lagi," sapa Ningsih dengan gembira. Ibu Endang tersenyum lebar melihat menantunya yang begitu cekatan mengurus segala urusan rumah tangga tanpa pernah mengeluh lelah sedikit pun setiap hari. Mereka berdua akhirnya duduk bersila di teras belakang rumah Joglo, menikmati hidangan sarapan sederhana yang disajikan di atas piring tanah liat kuno. Angin pagi yang berhembus lembut membawa kesegaran dari arah area persawahan hijau yang membentang luas di sekeliling wilayah desa Jatisari yang subur. "Rasa tempe mendoan buatanmu ini benar-benar tidak pernah berubah, Nak. Selalu lezat dan mengingatkan ibu pada masa lalu yang penuh kenangan indah." Pujian tulus dari ibu mertuanya itu membuat pipi Ningsih merona merah, merajut senyum malu-malu yang membuat suasana pagi terasa semakin hangat di hati. Sambil menikmati secangkir teh melati hangat, Ibu Endang menceritakan bagaimana seluruh keluarga besar di desa seberang sebenarnya sangat bangga kepada menantu mereka. "Selama ini kami diam bukan karena tidak peduli padamu, Ningsih, melainkan ingin melihat seberapa kuat jiwamu bertahan menjaga rumah warisan ini sendirian. Kini ibu telah membuktikan sendiri bahwa mendiang suamimu telah memilih istri yang paling tepat untuk meneruskan pelestarian tradisi keluarga luhur kita ini." Ningsih menundukkan kepalanya perlahan, merasa matanya kembali memanas oleh rasa haru yang mendalam mendengar pengakuan berharga dari wanita yang amat ia hormati. Menjelang siang hari yang cerah benderang, beberapa warga desa mulai berdatangan berkunjung ke rumah Joglo tersebut untuk sekadar bersilaturahmi dan meminta maaf. Mereka membawa berbagai macam hasil panen kebun, seperti pisang ambon, singkong segar, dan buah mangga madu sebagai bentuk rasa penyesalan atas prasangka mereka. Ningsih menyambut para tetangga itu dengan tangan terbuka lebar, mempersilakan mereka duduk di pendopo depan yang beralaskan tikar pandan anyaman yang sangat bersih. Ibu Endang pun ikut duduk di sana, menyapa warga desa dengan tutur kata yang sangat halus dan penuh dengan wibawa keibuan yang kental. Dalam kesempatan yang baik itu, para ibu desa berbincang santai mengenai betapa cantiknya ukiran kayu yang menghiasi tiang penyangga utama rumah Joglo. Mereka baru menyadari bahwa nilai keindahan bangunan kuno ini sangatlah tinggi dan harus terus dijaga kelestariannya agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Ningsih dengan senang hati menjelaskan berbagai filosofi Jawa kuno yang terkandung di dalam setiap motif ukiran kayu jati yang menghiasi sekeliling ruangan. Suasana keakraban yang terjalin siang itu benar-benar menghapus seluruh sisa ketegangan yang sempat mencoreng kerukunan warga desa Jatisari akibat fitnah kejam sebelumnya. Sore harinya, setelah para tamu undangan berpamitan pulang ke rumah masing-masing, Ningsih kembali melanjutkan kegiatan rutinnya menjemur kain batik hasil karyanya. Ibu Endang ikut membantu melipat kain-kain panjang yang sudah kering terbakar sinar matahari, menyentuh tekstur halus mori tersebut dengan perasaan amat kagum. "Motif batik buatanmu ini sangat halus dan memiliki perpaduan warna alami yang begitu memikat pandangan mata siapa saja yang melihatnya dari jarak dekat. Ibu menyarankan agar kamu mulai menerima pesanan dari luar desa. Nanti ibu akan bantu mempromosikan karya indahmu ini kepada kenalan ibu di kota." Ningsih tersenyum mendengar usulan cemerlang mertuanya tersebut karena membatik adalah salah satu impian terbesarnya yang tertunda semenjak sang suami jatuh sakit parah. "Jika ibu berkenan membantu mengurus penjualannya di kota nanti, tentu saya akan sangat berterima kasih karena bisa menambah penghasilan untuk merawat rumah ini." Ningsih menyadari bahwa untuk menjaga bangunan kayu sebesar ini agar tetap kokoh berdiri,
Ia memang membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit jumlahnya. Kehadiran Ibu Endang di rumah ini sungguh membawa berkah berlapis ganda yang menyinari setiap jalan keluar dari kesulitan hidup Ningsih selama ini. Matahari perlahan mulai bergerak turun menyapa garis ufuk barat, melukis langit senja dengan coretan warna jingga kemerahan yang mempesona pandangan setiap penduduk. Suara serangga sore mulai terdengar bersahut-sahutan dari balik semak belukar yang tumbuh lebat di sepanjang pagar bambu pembatas rumah joglo tersebut. Ningsih mengambil sapu dan kembali membersihkan dedaunan gugur di sore hari. Sebuah rutinitas sederhana yang selalu berhasil memberikan efek ketenangan batin baginya. Pekerjaan fisik yang biasa ia lakukan dengan perasaan cemas dulu, kini terasa sangat ringan bagaikan sebuah tarian lambat di tengah keheningan alam desa. Saat senja semakin pekat merangkul desa, Mbah Darmo terlihat berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di depan rumah Ningsih dengan bertumpu pada tongkat kayunya. Ia menghentikan langkah kakinya sejenak di luar pagar bambu, menatap ke arah halaman rumah joglo yang kini terlihat jauh lebih bersih dan sangat terang. Ningsih yang kebetulan sedang menyalakan lampu tempel minyak tanah di beranda depan, langsung bergegas menghampiri pagar untuk memberikan salam hormat kepada orang tua itu. "Selamat sore Mbah Darmo. Silakan mampir sebentar ke dalam jika Mbah berkenan untuk menikmati pisang rebus yang masih hangat," tawar Ningsih dengan sangat ramah. Mbah Darmo tersenyum bijak memperlihatkan garis-garis keriput di wajahnya yang menyiratkan pengalaman hidup yang sudah sangat panjang melampaui berbagai zaman. "Tidak usah repot-repot Nak Ningsih. Mbah hanya kebetulan lewat setelah meninjau aliran air irigasi di persawahan ujung desa kita yang subur itu. Mbah sangat bersyukur melihat wajahmu kini kembali cerah memancarkan cahaya, menandakan bahwa awan mendung yang sempat menaungi rumah ini telah sepenuhnya pergi. Jaga terus amanah itu dengan sepenuh hati, karena kelak kebaikanmu akan menjadi tameng pelindung terkuat bagi seluruh keturunan keluargamu di masa depan nanti." Ningsih mengangguk hormat menyimak petua singkat tersebut dan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral yang diberikan tetua desa itu tempo hari. "Petuah sakti dari Mbah tempo hari yang menyelamatkan kewarasan saya saat saya benar-benar merasa terpuruk dihantam badai fitnah keji tanpa henti." Mbah Darmo tertawa pelan mendengarnya, lalu kembali melanjutkan perjalanan santainya menembus keremangan senja desa, dengan diiringi ketukan tongkat kayu yang khas terdengar. Kepergian orang tua itu meninggalkan kesan damai yang menyusup masuk ke pori-pori rumah joglo, menolak segala bentuk keburukan yang mencoba singgah kembali. Malam pun akhirnya merayap perlahan menutupi hamparan langit desa Jatisari, dengan taburan jutaan bintang gemerlap yang memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Udara malam yang sejuk membawa serta keheningan sempurna yang begitu dirindukan oleh Ningsih setelah beberapa hari belakangan hidup dalam ketegangan. Ibu Endang memanggil Ningsih untuk berkumpul di ruang tengah yang luas. Duduk di atas karpet beludru merah tua sambil menikmati makan malam. Menu makan malam mereka kali ini adalah sayur lodeh, jantung pisang dan ikan sepat asin yang digoreng hingga renyah kecoklatan merata. Suasana santap malam itu sangat penuh dengan kehangatan kekeluargaan yang sudah lama tidak pernah dirasakan Ningsih semenjak kematian tragis suaminya di masa lampau. Ibu Endang bercerita tentang masa kecil mendiang suaminya yang sering berlarian di sekitar pilar utama kayu jati ini hingga terjatuh menangis keras. Kenangan-kenangan manis tersebut diceritakan kembali bukan untuk memancing kesedihan di hati, melainkan untuk merawat ingatan indah tentang orang-orang terkasih yang telah pergi. Ningsih mendengarkan setiap detail cerita itu dengan sangat saksama, membayangkan bayangan sosok pria yang begitu ia cintai berkelebat berlarian di sudut ruangan. Setelah selesai merapikan piring kotor ke dapur belakang, Ningsih kembali duduk menemani mertuanya yang sedang membuka sebuah buku catatan kuno peninggalan keluarga. Ini adalah catatan silsilah keturunan dan aset peninggalan leluhur kita yang harus terus dijaga kerahasiaannya dari orang-orang serakah seperti Ratmi kemarin. Ibu menyerahkan buku penting ini kepadamu Ningsih, karena kamu adalah pewaris sah yang paling berhak dan paling amanah untuk menjaga kelestariannya. Ningsih menerima buku bersampul kulit tua itu dengan kedua tangan gemetar, menyadari betapa besar tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Malam semakin larut merangkak maju.
Ningsih dan Ibu Endang beranjak menuju beranda depan untuk menikmati hembusan angin malam yang membawa aroma bunga Kamboja. Mereka berdua duduk berdampingan di kursi rotan panjang yang empuk, memandang ke arah halaman luas yang disinari oleh cahaya rembulan bundar yang terang benderang. Suara gemerisik dedaunan bambu yang saling bergesekan terdengar bagaikan sebuah simfoni alam yang merdu, seolah-olah mengucap syukur atas kembalinya kedamaian abadi di tempat tersebut. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari bibir mereka. Hanya keheningan bermakna yang menyatukan ikatan batin kedua wanita tangguh itu. Di tengah heningnya malam yang menyelimuti seluruh pelosok desa, ingatan Ningsih tiba-tiba melayang pada sosok Bibi Ratmi yang telah pergi meninggalkan tempat ini. Meskipun wanita serakah itu telah menimbulkan luka batin yang cukup dalam, Ningsih tidak menyimpan dendam kesumat sedikit pun di lubuk hatinya yang bersih. Ia hanya bisa mendoakan agar kerabatnya tersebut segera menyadari segala kesalahannya dan menemukan jalan kebenaran sebelum usia senja merenggut seluruh kesempatannya bertobat. Ningsih percaya bahwa memaafkan adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Membiarkan karma alam yang menyelesaikan sisa urusan secara adil dan beradab. Ibu Endang meletakkan cangkir tehnya perlahan di atas meja rotan kecil, memecah keheningan sejenak untuk menyampaikan rencananya pada keesokan harinya kepada sang menantu. Besok pagi ibu akan menyuruh tukang kayu dari desa seberang untuk memperbaiki beberapa atap joglo yang sudah mulai lapuk dimakan oleh ganasnya rayap. Rumah bersejarah ini harus terus diperkokoh bangunannya, agar bisa bertahan melindungi kita dari teriknya sengatan matahari kemarau dan derasnya hujan badai yang menerjang. Ningsih mengangguk setuju dengan mata berbinar-binar. Membayangkan rumah warisan ini akan kembali berdiri megah, memancarkan wibawa leluhur seperti di masa jayanya dahulu kala. Suasana rumah joglo itu kini benar-benar menjadi sebuah surga kecil yang memancarkan aura perlindungan yang sangat pekat melingkupi dua generasi wanita tangguh tersebut. Perpaduan antara ukiran kayu jati kuno yang kuat dan kelembutan hati Ningsih yang tulus telah berhasil mengunci segala hal negatif dari luar. Cerita tentang kesabaran Ningsih menghadapi ujian berat ini pun diam-diam mulai diceritakan dari mulut ke mulut sebagai teladan kehidupan bagi anak-anak muda desa. Rumah kuno peninggalan keluarga itu kini bukan hanya sekadar bangunan mati, melainkan sebuah saksi hidup mengenai kemenangan ketulusan hati yang luar biasa kuatnya. Malam semakin bergerak pelan menuju puncaknya yang sunyi senyap. Waktunya bagi seluruh penduduk desa untuk mengistirahatkan tubuh lelah mereka di peraduan yang nyaman. Ibu Endang menguap pelan menutupi mulutnya, lalu beranjak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, mengumpulkan tenaga persiapan esok hari memanggil para tukang kayu. Ningsih masih ingin duduk sebentar menikmati udara segar beranda yang sangat sejuk, membiarkan jiwanya menyatu dengan alam sekitar yang damai dan menenangkan ini. Ia memejamkan mata perlahan, menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan, mensyukuri setiap detik kehidupan baru yang penuh harapan cerah di esok hari. Tepat ketika Ningsih hendak beranjak beristirahat menyusul mertuanya, seorang bapak tua, peronda desa kebetulan lewat melintasi depan pagar, sambil memukul pelan kentongan kayunya. Bapak tua itu tersenyum hangat melihat Ningsih yang berdiri di ambang pintu joglo. Sebuah rumah yang kini berdiri tegak memancarkan wibawa penuh keindahan. Memang, rumah yang dijaga dengan kasih sayang akan selalu menjadi tempat pulang yang paling hangat bagi siapapun. Gumam bapak tua itu pelan. Ningsih tersenyum mendengarnya, lalu menutup pintu ganda kayu jati tersebut perlahan mengunci segala kedamaian di dalamnya untuk selamanya malam ini.